Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Akil Zafran. Di sini saya telah membersamai teman-teman saya, yaitu saudara Kisula dan saudara Askaulia. Ini mana mereka ini masih satu prodi sama saya, yaitu hubungan internasional. Dan kami di sini akan berdiskusi terkait analisis Perang Dunia I. Ya. Sebelumnya saya terima kasih pada teman-teman saya karena telah meluangkan waktu untuk berdiskusi pada pagi hari ini. Ya, jadi itu ini bro, Perang Dunia I itu yang gua tahu. Ini awal mulanya itu Serbia itu menyerang putra mahkotanya ini Australia Hungaria gitu. Namanya tuh Franz Ferdinand itu. Itu benar nggak bro? Nah. Jadi apa putra mahkota si Austria Hungaria Franz Ferdinand itu dia tuh dulu pada tanggal 28 Juli 1914 dibunuh oleh Gavrilo Princip yang dia ini nasionalis Serbia, padahal dia dari asal Bosnia. Itu dari senjatanya dia sama Serbia ini untuk udah kamu pergi sana. Mungkin karena si Serbia ini menguasai daerah Bosnia atau mengambil sendiri sama Austria. Dia pun nggak tinggal, makanya dia membunuh namanya kota-kota Australia. Makanya dalam sejarah Perang Dunia I itu ada istilah Black Hand. Black Hand itu adalah ya yang tadi kelompok yang suruhan dari Serbia. Nah jadi memang Franz Ferdinand ini, pembunuhan Franz Ferdinand ini berencana. Artinya memang di Serbia ini menugaskan untuk membuat satu kelompok Black Hand. Ya kalau kita bahasakan adalah sekelompok orang-orang gelap lah. Artinya maksudnya berencana untuk membunuh Franz Ferdinand itu. Yang akan menjadi pemimpin Australia Hungaria setelah ayahnya. Jadi kan tadi ada beberapa kelompok gitu. Nah itu kelompoknya kelompok apa aja? Jadi itu ya kelompok dari Serbia, kelompok yang dinamakan Black Hand itu. Yang disuruh teman-teman Franz Ferdinand. Cuma satu itu untuk ya lagi-lagi kan waktu itu pada saat itu negara besar itu, negara-negara yang di Eropa itu ingin mengekspansi negaranya, memperluas kekuasaannya, memperluas wilayahnya. Nah itu yang menjadi titik pemicu daripada salah satu terjadinya Perang Dunia I karena keegoisan. Selain daripada itu karena pembunuhan Franz Ferdinand juga. Ya kan kalau kita amati secara logika, memang karena dulu itu kan negara-negara ingin mengekspansi, artinya ingin menguasai, ingin memperluas wilayahnya. Karena ada kemauan itu sehingga terjadilah banyak hal. Salah satunya sehingga dia melakukan banyak cara untuk membunuh Franz Ferdinand. Menjadi secara umum kita tahu bahwa itu adalah pemicu terjadinya Perang I. Kalau saya pribadi ya, karena kalau saya pribadi untuk menyederhanakan itu ya karena dulu keinginan negara-negara besar itu ingin memperluas wilayahnya karena keegoisan itu, keinginan itu sehingga dia mikirkan banyak cara untuk melakukan itu. Ada dari pembunuhan Franz Ferdinand, terjadi pembunuhan Franz Ferdinand, diklaimlah sendiri membunuh, artinya pembunuhnya lagi-lagi ingin menguasai. Jadi Australia ini mendapat ancaman. Kenapa ini Serbia berbuat ulah? Nah,
Austria-Hungaria ini beralliansi dengan Jerman. Nah, Jerman ini brutal banget juga dia. Dia langsung menyatakan perang dengan Serbia. Ayo kita perang waktu itu. Karena dia beraliansi dengan Austria-Hungaria. Terus biar apa ya? Biar dilihat sama Australia. Jerman ini baik banget ya, ini aliansi kita. Jadi pada dasarnya nanti Jerman ini biar tidak lepas dari Australia. Terus si Serbia ini tadi kan Austria-Hungaria tuh beraliansi sama Jerman. Terus Austria-Hungaria tuh beraliansi pada siapa? Australia Jerman. Ya, Serbia. Serbia itu beraliansi dengan Rusia. Rusia beraliansi dengan Inggris dan seterusnya Prancis. Makanya dalam Perang Dunia I itu ada namanya istilah efek domino. Artinya berangkai-rangkai. Artinya ada kelompok yang berbeda ini. Ya. Yang dalam kelompok ini banyak aliansi juga. Kalau secara kita sederhanakan dalam kehidupan sosial kita, Ya. misalkan Anda sendiri mempunyai kelompok, saya sendiri mempunyai kelompok. Nah, teman saya, ya nggak mungkin dong teman saya melihat saya tersakiti oleh Anda sendiri. Ya. Nah, begitu pun dengan teman-teman Anda, dia akan ikut juga, ikut ambil. Ya. Dia tidak ingin melihat kawannya tersakiti. Ya istilah dengan kata lain, solid lah ceritanya, solid. Jadi dua aliansi ini, Tribal NTT dengan Central Power ini, dia dengan aliansinya itu sangat solid. Hingga kalau satu tersakiti harus semuanya merasakan dan ikut berperang seperti itu. Jadi yang negara yang berkecimpung dalam Perang Dunia I ini itu berarti bisa saya simpulkan itu Inggris, Prancis, Rusia, Serbia, Austria-Hungaria, Jerman. Itu. Oh ya. Terus di dalam Perang Dunia I itu kan ada perjanjian Versailles atau yang dikenal Treaty of Peace gitu. Iya. Nah, itu isinya itu apa? Jadi mungkin Versailles itu perjanjian setelah Perang Dunia Pertama. Nah, apa sih dari Versailles ini? Yang pertama tuh yaitu Jerman harus dianggap sebagai penyebab perang. Jadi dia perang karena dia sudah dianggap penyebab perang, dia harus membayar yang namanya denda. Karena dia kalah dan dia juga yang menyebabkan perang itu terjadi. Terus yaitu wilayah kekuasaan di Jerman itu diambil. Jerman sudah kalah, sudah membayar denda, dia juga diambil kekuasaannya. Terus juga di situ mulai adanya tiga bangsa-bangsa. Cikal bakal wilayahnya PBB. Masih tiga bangsa-bangsa. Atau disingkat juga PBB. Nah, terus Jerman juga ya disuruh untuk mengakui semua kesalahan. Nah, yang paling penting ini, Jerman itu tidak boleh yang namanya memiliki militer, tidak boleh yang namanya memiliki tank, terus kapal selam, dan ini tidak boleh memiliki. Karena ditakutkannya, dikhawatirkannya mereka ini akan membuat sebenarnya di masyarakat mereka. Terus jadi itu apakah itu sampai sekarang Jerman tidak boleh memiliki militer? Apakah sekarang? Untuk itu ya. Jadi punya militer, cuman militernya ini bukan militer aktif, bukan militer aktif. Dia militer untuk pertahanan negara. Jadi itu militer aktif itu seperti apa? Maksudnya militer aktif itu militernya tetap ada, bersiap-siap. Cuman bukan yang besar banget kayak Amerika, Rusia. Militer untuk menjaga negaranya itu. Oh, untuk menjaga negaranya. Kalau itu yang jadi penting itu gimana? Sedikit ya. Makanya dia tidak termasuk dalam negara yang tentara terkuat. Itu akibat perjanjian Versailles itu. Tidak.
Jadi kan setelah Perang Dunia Satu itu, setelah Perang Dunia Satu itu ada sistem internasional yang berubah. Itu apa namanya? Oh itu. Jadi setelah Perang Dunia Satu itu juga ada sistem internasional setelah yang perjanjian Versailles. Nah itu ada juga sistem internasional yang dibuat. Itu seperti apa? Sistem nasional ya. Mungkin dari banyaknya bentuk kekaisaran. Contohnya seperti Austria, Hungaria, terus Ottoman, Turki, itu negara-negara besar. Nah, mereka tuh kekuasaannya apa, kerajaannya tuh mereka tuh hilang karena akhirnya perang dunia. Terus juga adanya pecahan-pecahan negara baru kayak dia, Finlandia, yang lainnya itu pecahan-pecahan negara. Dan di sini juga mulai Amerika itu dia mendominasi. Kayaknya kan sekarang dia menjadi negara kuat. Setelah perang dunia pertama sebelum itu negara yang kuat itu, dan dia menjadi perang dunia pertama. Nah, terus juga si munculnya elemen menjadi masalah. Jika bakal yang ada yang nanti kayak gitu. Di sini masih tiga bangsa-bangsa. Kalau sekarang mulai kita kenal dengan PBB, Perserikatan Bangsa. Di situ juga Eropa tuh mulai melemah kekuatan dari kekuasaan karena adanya perang antara konflik internal di negara kawasan sendiri. Itu Jadi saya izin menambahkan. Jadi itu dalam Perang Dunia Satu ini sistem internasional yang berubah secara drastis, yaitu negara yang menang dalam Perang Dunia Satu itu dapat memperluas wilayah negaranya, sedangkan negara yang kalah dan Perang Dunia Satu itu memperkecil wilayahnya. Itu kalau dalam perjanjian Versailles itu apakah ada isi terkait hal itu? Ada nggak? Kalau untuk Versailles sendiri itu lebih beratnya tiga. Oh, lebih berat ya. Dan salah satunya seperti itu, seperti wilayahnya, pergerakan kecil, investasinya. Oh, itu. Terus kan Australia Hungaria. Jadi terpecah empat wilayah itu. Ada Yugoslavia, Slovakia, terus apa lagi ya? Hungaria dan Australia itu terpecah jadi masing-masing negara. Ya. Terus tadi yang telah dijelaskan oleh saudara saya Askaulia, adanya tiga bangsa itu berawal dari didirikan oleh Presiden Amerika Serikat oleh Woodrow Wilson. Ya, kan tadi kan yang dikatakan tadi Perang Dunia Satu itu luas gitu kan, sehingga Amerika Serikat di medan benua itu ternyata bisa juga terpengaruh, padahal konfliknya di Eropa ya jadi bisa terpengaruh juga ya. Terus kalau dalam segi ini perluasan kok bisa dari benua Amerika, benua Asia, bahkan benua Asia juga tuh. Ketika itu kan Jepang juga termasuk itu adanya konflik perang dunia itu. Nah itu kok bisa terjadi perluasan wilayah terhadap benua lain, padahal konfliknya di benua Eropa ya. Kenapa bisa terjadi? Karena ya adanya aliansi. Jadi setiap aliansi ini memiliki aliansi lain. Kayak misalkan contohnya Australia Hungaria dia beraliansi dengan Jerman, ada sendiri dengan Turki, Ottoman, Italia. Nah mereka tuh
sangat berkaitan karena mereka beraliansi. Jadi dia satu bingung, di mana satu itu terkena, maka semua juga terkena. Jadi pada intinya tuh sebenarnya nggak semua mereka tuh berperang, cuma mereka tuh berperang tapi gara-gara ada aliansi sama negara di situ. Gimana caranya mereka harus terbantu karena mereka itu aliansi mereka. Meskipun beda benua ya, meskipun beda benua, karena beraliansi harus bantu gitu ya. Seperti itu. Jadi kan katanya juga Perang Dunia I itu sistem internasionalnya luas kan. Seperti yang dijelaskan oleh saudara Pesula, saudara sekalian itu luas kan. Dalam konteks luas itu, apakah di negara kita sendiri itu ada pengaruhnya terhadap permintaan? Ya, pas ada dampak kita menurut terhadap ekonomi Indonesia pasti ada. Contohnya itu ekonomi perdagangan internasional. Kenapa penjualan beras itu tidak begitu, penjualan terus rempah-rempah pun tidak karena telah perang dunia itu yang membuat pangan itu naik karena jadinya itu kekurangan pangan buat perang. Terus juga krisis ekonomi juga mempengaruhi rakyatnya Belanda karena Belanda juga dia juga kekurangan uang kan, dia juga dia terkadang kalau dari India Belanda itu dia nggak punya uang, gimana mereka mau bayar? Terus juga dari politik dan nasionalisme. Apa ini? Nah, Belanda itu pun juga dukungan dari rakyat India. Nah, banyak juga dari penduduk Belanda yang kadang tinggal di Indonesia. Setelah dia masuk Indonesia untuk memerangi Indonesia segala macam, mereka juga punya dukungan untuk yang namanya Perang Dunia. Dari situ mulai ada politik diplomasi. Nah, terus nasionalis. Nah, di nasionalis ini juga muncul ya, banyak partai, organisasi kayak MUI, terus POKI, terus Serikat Perdagangan. Karena itu juga yang membuat kita ini sebagai semakin maju. Kenapa kok bisa? Karena dengan cara bermusyawarah, dengan cara berdiskusi, bernegosiasi juga, dan juga dengan cara yang kekerasan. Juga berpengaruh kepada kita itu ideologi, ideologi itu komunisme. Komunisme ini awalnya dari mana? Komunisme ini awal dari Rusia. Ya, dari Rusia. Ya, kenapa sih Rusia ini? Kenapa sih pemahaman komunisme ini sangat menarik? Karena mereka tuh menyamaratakan semuanya. Jadi yang semua tuh sama rata, jadi setiap anak kecil maupun orang besar memikirkan sama. Padahal seharusnya semua orang tuh memiliki haknya berbeda, ya, sesuai masing-masing individu. Itu bahayanya. Ada baiknya juga. Sisi baiknya ya memanusiakan manusia segala macam. Karena mereka ya menyamaratakan itu. Tapi yang kalau kita terambil lah kayak peristiwa di SPK, 30 SPKI kan, itu kan dia kan satu mengatakan ini mengkudeta negara Indonesia. Bahayanya juga di situ ada. Sampai mereka membunuh jenderal kita, ya itu juga, ya itu juga ada fasisme. Tapi fasisme ini tidak terlalu berdampak ke Indonesia. Karena fasisme ini yang menganut kepada mereka ini kecewa karena kebijakan di Versailles yang memberatkan kepada negara Jerman. Terus juga dalam budaya dan kekuatan, budaya. Jadi namanya desakan Belanda, terus penjajah lain yang memang sekolah kita untuk selalu kita di kolonialisme terus selama bertahun-tahun.
lamanya itu kolonialisme terus kita memikirkan juang sendiri gitu. Kejadian itu oke, kenapa kita ini mau terus di kolonialis sama yang namanya kejadian. Di situ adanya semangat juang dan keinginan kita tuh untuk lepas dari namanya kolonialisme. Di situ ada yang perjuangan, ada yang peperangan, ada yang pembukaan, banyak proses peperangan melawan Belanda dan di situ. Nah ini juga dari apa? Dari keinginan dan kekuatan yang tinggi akan ini kita mampu. Jadi yang dapat saya simpulkan di sini tuh pertama adanya krisis ekonomi, kedua adanya pergerakan nasional yang lain, ya seperti adanya komunisme hingga, nah, terus yang ketiga itu adanya fasisme. Nah, terus saya izin buat menanyakan lagi terhadap krisis ekonomi. Kan yang kekurangan pangan itu kan negara yang dijajah, negara yang berperang pada perang dunia satu gitu ya. Itu kok perangnya ke negara kita, itu kan kekurangan pangan negara mereka bukan negara kita. Nah ada juga dari negara kita tuh, kita tuh mau ekspor beras, rempah-rempah, segala macam. Nah, pada waktu itu lagi perang dan kita itu target pasarnya ke Eropa. Jadi kita masuk aja lewat perdagangan aja susah. Karena takutnya malah kita yang kena serang. Nah dari situ juga pemasukan devisa juga mulai menurun. Jadi kita juga nggak ada pemasukan. Terus juga kita berpikir kepada dolar Amerika. Ya itu yang membuat negara kita krisis. Oh karena ini ya, karena negara uang sekarang ini berpengaruh pada uang dolar Amerika Serikat. Acuan kita, acuan rupiah kita terhadap dolar Amerika Serikat. Oh seperti itu. Oke, baiklah. Terima kasih buat saudara Sula dan saudara sekalian telah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Yang mana pagi hari ini ya waktu yang produktif untuk olahraga ya. Ya, terima kasih banget lah untuk kalian yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri podcast ini. Kita bisa berbagi ilmu tentang perang dunia satu ini ya. Oke, saya Emma Zafran. Saya Muhammad Abdullah. Saya Muhammad Asqar Syamdi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.